kita percaya kabar teman-teman selalu luar biasa. Amin. Kita percaya teman-teman dalam keadaan sukacita dan exciting untuk ibadah hari ini. Amin. Kayaknya teman-teman, aku mau ngajak teman-teman buat kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh ada di hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan apa akan kami balas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang urapi setiap kami Tuhan. Kau yang urapi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kau yang layakan setiap kami Tuhan. Kami datang padamu Bapa. Kami mau sembah Kau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ayo teman-teman, kita sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
We worship you, Jesus. Jangan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku
compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, that compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Kau yang tinggikan Biarlah terus Kau menyertai setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. 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 Masih ada semangat teman-teman semua. Sebelum kita mulai kita puji Tuhan lagi, ayo kita sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Oke? Ayo 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Yo anak-anak muda semua, akhirnya kita nih masih ada semangat lagi untuk puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, untuk ngebus semangat kita yang ada di rumah lagi melaksanakan ibadah ini, kita sorakan haleluya gimana? Oh, boleh. Tiga kali kita kepalkan tangan kita di atas, kita mau sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Oke? Habis ini sorak-sorai. Habis itu kita sorak-sorai. Oke. Sip, mantap. Oke. Mantap. Ayo, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi. Yuk, haleluya, haleluya, haleluya. Yuk, semuanya udah pada semangat nih, menyala-nyala. Kita mau puji-puji Tuhan lagi nih. Kita mau menyanyi apa nih? Asal bangga memilikimu. Yes, bangga memilikimu. Tepuk tangan semua. Sambutnya dalam ciptaanmu, kasihmu yang ada dalam perbuatanmu, ajaib dan berkasa besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu adalah ciptaanmu, kuasa-Mu adalah perbuatanmu, ajaib dan berkasa besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus.
ciptaanmu. Kasih-Mu adalah perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku. Berkuasa segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Haleluya. Gimana teman-teman memuji Tuhannya? Pasti teman-teman luar biasa dan semangatnya tak pernah kendor. Amin. Oke, yuk teman-teman, kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan, sama-sama dengerin isi hati Tuhan. Kita minta Tuhan datang sama kita, Tuhan lawat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu Tuhan. Kami bawa penyembahan kami Tuhan.
wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke betapa kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Aku akan menunggu betapa kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Shalom teman-teman semua, apa kabar kalian? Nah, tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan, kita sudah menaik-naikkan syukur kita udah menyembah Dia lewat puji-pujian yang kita boleh
nyanyikan untuk Tuhan kita. Sekarang saatnya kita mau dengerin pesan-pesan, kita mau sharing sama-sama. Dan tema kita yaitu God's Word Part 2, yaitu seberapa relevan sih firman Tuhan di hari-hari ini. Nah, sebelum kita memulai sharing kita pada siang hari ini, yuk kita satu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan atas siang hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang ada di rumah. Fokuskan setiap hati kami dan pikiran kami Tuhan. Kiranya kami bisa fokus Tuhan dan menerima revelations ya Tuhan pada siang hari ini di sharing Bapak. Bapak, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati dia Tuhan. Pertama-tama dia juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mulai sharing kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke teman-teman, tadi aku udah bilang nih tema hari ini yaitu God's Word Part 2. Nah, kali ini pembicaranya kece banget, anak muda yang memang menggebu-gebu banget buat anak muda, dan tentu keren, dan untuk cewek-cewek ini ganteng banget, luar biasa. Tapi sayangnya udah punya ya teman-teman. Oke, kita sambut aja Kak Arli Dwi Wijaya. Shalom. Shalom ya. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Oke, tadi aku udah ngomong sih sama teman-teman semua tentang tema kita hari ini. Kita mau bahas tentang firman Tuhan. Seberapa relevan sih firman Tuhan di hari-hari ini, Kak? Gitu. Mungkin ada teman-teman yang bertanya nih, Kak, firman Tuhan. Kita bicara tentang kitab suci kita. Kita kan pakai Alkitab. Betul. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya nih, Alkitab kan dibuat kan udah beribu-ribu tahun yang lalu gitu kan. Apakah di hari-hari seperti ini Alkitab firman Tuhan itu masih cocok gitu sama perkembangan zaman gitu yang kita lalui saat-saat ini gitu? Oke. Menurut tanggapan Kak Arli seperti apa? Pertama, shalom dulu teman-teman semua di rumah, anak-anak muda semua yang ada di rumah. Kemarin kita sudah sempat membahas luar biasa oleh hambanya Kak Patrick mengenai firman Tuhan yang pertama, Iya, benar kan? Ya. Kemarin sudah disinggung mengenai beberapa soal Alkitab atau firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Patrick itu. Nah, pertama gue mau bahas ulang mengenai bahasa asli dari firman Tuhan. Kemarin sempat disinggung bahwa bahasa aslinya dari bahasa Yunani ada dua arti di dalam perjanjian baru. Ya. Masih ingat nggak Ben? Yang pertama apa tuh? Yang pertama yaitu logos, yang kedua Yang yaitu kedua, rema. Nah betul, logos itu adalah firman yang tertulis. Tekstual ya. Ya, teks. Nah, kalau rema itu adalah firman yang disuarakan. Yang disuarakan. Nah, kalau teman-teman mungkin belum dengar, belum tahu artinya, mungkin bisa cek video kita Cek yang minggu video lalu kita. oleh hambanya Kak Patrick. Oke. Dan gue mau nambahin nih Ben, mau nambahin sedikit mengenai fakta-fakta dari Alkitab itu. Nah, yang pertama itu tahu nggak sih teman-teman semua, Ben, bahwa Alkitab itu disusun dari pertama awal oleh bapak-bapak gereja pada zaman dulu itu sampai masa sekarang itu sudah lebih dari 1000 tahun lamanya. Sampai kita nikmati Alkitab sekarang ini ya, bahkan ada sumber mengatakan sekitar 1500 tahun penyusunan Alkitab sampai bisa kita nikmati sampai hari ini. Ya. Iya, dan bayangin Ben, 1500 tahun itu kita punya anak, ya kan? Anak kita udah punya anak, punya cucu, belum kelar itu Alkitab pun belum kelar sampai ya jadi sepertinya buyut ya. kelar. Iya, nah itu sampai berapa generasi Oke. penyusunan. Jadi penyusunan Alkitab ini dilakukan bapak-bapak gereja secara nggak sembarangan, Ben. Nggak sembarangan. Ya, secara sistemnya udah ada gitu loh. Nah, terus faktanya yang ketiga, teman-teman yang harus tahu nih, Alkitab itu merupakan salah satu buku yang paling laris di dunia. Jadi kalah sama novel-novel ya. Wah, kalah. Novel siapa yang bestseller kalah. Bestseller kalah. Alkitab Menduduki nomor peringkat 1 teratas. Betul. Nah, kenapa gue bilang nomor 1? Yang pertama, ini datanya diperkirakan Alkitab sendiri udah terjual lebih dari 5 miliar kopi seluruh dunia. Besar banget ya. Iya, dan sampai hari ini diperkirakan sekitar 100 juta kopi per tahun terjual.
sampai tahun ini juga ya? Sampai setahun ini, Oh. sampai tahun-tahun ke depan bahkan mungkin bakal meningkat gitu loh Ben. Nah itu fakta-fakta dari Alkitab. Berarti relevan banget dong sama kehidupan kita hari-hari. Ya tentu, karena kita udah lihat nih orang banyak butuh kan yang Alkitab gitu kan, banyak dicari, banyak kopinya, terjual sampai bestseller di seluruh dunia gitu kan. Gak ada alasan dong, Alkitab itu dibuat berapa tahun sampai 1000 tahun, 1500 tahun lamanya ya tadi Kali bilang ya. Dan itu pastinya berlaku hingga saat ini nih kan. Betul. Berarti nggak perlu bingung lagi nih teman-teman kalau ngomongin tentang sejarah Alkitab nih ya. Nah, menurut pandangan dari Kali sendiri, untuk apa sih membaca Alkitab, firman Tuhan gitu? Ya memang penting banget ya di kehidupan kita. Namun gini Kak, kalau kita ngomongin tentang Alkitab, firman Tuhan gitu ya kita mungkin banyak teman-teman yang mengira bahwa oh ya saya Kristen, saya memang sewajibnya membaca Alkitab karena ya itu memang tiap minggu saya ke gereja saya baca Alkitab, saya bisa dapat rema di situ gitu kan. Namun aku yakin ada sesuatu yang berbeda nih dari Alkitab ini dibanding dengan buku-buku lain gitu, mungkin dari kepercayaan lain seperti itu kan. Nah, gue balik nanya nih ke Ben ya. Menurut Ben sendiri, untuk apa sih Ben baca Alkitab? Ben pasti baca dong setiap hari Iya, Alkitab. baca. Kalau aku sendiri sih menjadikan firman Tuhan itu sebagai kebutuhan. Jadi kita itu hidup bukan dari roti saja dikatakan di Alkitab kan, dan aku percaya gitu firman Tuhan tuh dapat menuntun hidup kita sebagai pedoman hidup kita juga gitu kan. Dan aku percaya kita itu nggak makan makanan jasmani dan nggak makan makanan yang bisa memperkuat jasmani kita gitu kan. Jadi kita nggak cuma makan jasmani, Iya, kita butuh makanan kita rohani. butuh makanan rohani gitu kan. Oke. Sisi spiritual kita seperti itu. Oke, jadi gue nangkep nih dari Ben nih, yang gue tangkap adalah firman Tuhan atau Alkitab, membaca firman Tuhan itu merupakan kebutuhan dong, karena makanan itu kan kebutuhan Iya. kan. Nah, oke, sekarang Ben sudah mengatakan gitu kan, mewakili anak-anak muda bahwa firman Tuhan itu adalah suatu kebutuhan. Nah, kalau gue tanya lagi nih ke Ben dalam satu hari ya lebih banyak menghabiskan waktu untuk membaca firman Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan mungkin juga termasuk ya, dibandingkan dengan waktu memainkan gadget, karena kan kita lagi di rumah aja nih, lagi di rumah aja. Lebih banyak mana sih Ben memainkan gadget atau membaca Alkitab, membaca firman? Itu ya pertanyaannya kan. Betul. Kalau menurut aku sendiri sih sharing aja ya. Untuk Alkitab aku punya jam-jam tertentu, punya jam baca doa. Untuk ada jam kita baca Alkitab gitu. Namun kalau misalnya ditanya setiap hari, setiap Banyakan pagi mana? gitu kan, baca Alkitab atau enggak gitu kan, ya kita nggak munafik ya anak muda ya, biasanya kita suka pegang HP duluan kadang ya gitu kan. Namun di HP itu konteksnya harus luas nih dalam kita menggunakan handphone atau kita bermedia sosial gitu. Karena aku yakin ketika kita bermedia sosial nggak selamanya tuh jadi buruk gitu kan. Kita bisa manfaatkan dari konten Instagram, dari YouTube, kita bisa sharing tentang firman Tuhan yang kita dapat gitu. Betul. Biasanya jam doa aku malam biasanya ya, aku sebelum tidur, aku sempatkan waktu untuk doa, untuk baca Alkitab gitu. Dan kita bisa korelasikan nih sama kita biasanya main HP gitu kan. Kita nggak sekedar main HP juga gitu kan, bisa sharing. Dan kemudian Kali mungkin yang bekerja atau teman-teman yang bekerja bisa jadi ladang, ini juga bisa jangkau banyak jiwa juga kan lewat bisnis teman-teman, dari mungkin yang suka main game, gamers gitu kan, bisa menghasilkan uang seperti itu kan. Jadi menurut Ben nih, gadget atau sosmed itu nggak cuma membawa pengaruh buruk, tapi juga bisa membawa pengaruh positif, bahkan bisa menghasilkan. Nah, ini dari gue pribadi ya, yang namanya kita main handphone, yang namanya kita main gadget atau sosmed, main game bahkan itu nggak salah, nggak ada yang salah dengan kita main game. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah tujuannya. Tujuan kita untuk main game itu harus benar. Untuk kita buka sosmed itu harus benar. Jangan sampai dengan kita membuka sosmed, dengan kita main game, kita jadi melupakan yang namanya firman Tuhan. Jangan sampai kita melupakan membaca Alkitab, berdoa,
memuji dan menyembah Tuhan, itu jangan sampai kita lupa. Ya itu sih Ben. Jadi lebih ke untuk apa sih kamu main game, ataukah hanya untuk senang-senang, ataukah kamu hanya untuk untuk kamu menghasilkan sesuatu gitu kan, membawa dampak bagi orang-orang di sekitar gitu kan. Kalau tujuannya benar, gue pribadi nggak menyalahkan, dan itu sah-sah aja gitu loh, nggak salah, asalkan kamu nggak melupakan kewajiban kamu. Kamu kan sebagai mahasiswa nih ya. Iya, mahasiswa. Nah, jangan sampai yang namanya kamu main game, jangan sampai yang namanya kamu main sosmed itu mempengaruhi nilai-nilai kamu di perkuliahan. Iya. Bener kan? Bener banget. Nah, kadang anak-anak muda tuh suka lupa. Dia main game, nanti deh belajarnya gitu kan. Iya. Nanti deh masih ada sejam. Pas udah mau belajar ngantuk. Iya, bener banget. Tidur, nggak belajar, ulangannya jeblok. Ya kan, ujiannya jeblok. Akhirnya dia nyalain apa? Nggak bisa, dia pasti tetap main kan, main. Nah, dia mau nyalain siapa gitu kan? Nggak bisa. Nah, gitu sih Ben. Mantap banget. Mantap. Oke, apa lagi nih Ben? Oke. Sekarang kita bahas tentang arti firman Tuhan sendiri itu Kak. Mungkin dari teman-teman yang pengen tahu lebih dalam nih, kita udah tahu dong firman Tuhan. Kita kemarin juga bahas tentang firman Tuhan di sama Patrick. Namun mari sih kita bedah gitu loh. Di Alkitab itu sudah tertulis loh arti dari firman Tuhan itu sendiri. Gimana Kak? Coba deh teman-teman di rumah buka sama Ben bawa Alkitab kan? Nih Alkitab saya. Jadi kita buka di Yohanes 1 ayat yang pertama. Oke, aku bacain ya Kak. Ya, Yohanes 1 ayatnya yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi udah tahu artinya firman Tuhan itu apa? Nah, jadi firman Tuhan itu adalah sebenarnya Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Kenapa? Karena dengan kita membaca firman, dengan kita membaca Alkitab, kita mengenal, kita belajar untuk kita mengenal Allah kita, kita belajar untuk kita mengenal Tuhan kita lebih jauh gitu Ben. Nah, kamu nggak mungkin kan bisa tahu apa yang ada di dalam kisahnya Musa misalnya, atau kisahnya Daud, bagaimana dia dipilih Tuhan kalau kamu nggak membaca. Gitu kan. Kamu nggak bakal tahu yang namanya bagaimana kamu bisa diampuni dosanya, atau bagaimana kamu bisa menjalani kehidupan, bagaimana kamu menyembah dan berdoa kalau kamu nggak baca Alkitab. Bener kan? Bener. Nah, jadi yang mau gue tekankan di sini, miliki pengenalan. Kalau kita memiliki pengenalan yang salah mengenai Alkitab, itu sama aja kayak kita menyembah berhala. Kenapa menyembah berhala? Gue pakai kata-kata yang agak serem gitu kan. Kenapa menyembah berhala? Karena kalau kita nggak kenal apa yang kita sembah, kayak kita nyembah apa dong? Iya. Apa yang kita sembah? Kita nggak kenal dong. Apa kita nyembah patung? Apa kita nyembah barang? Atau lebih serem lagi kita nyembah gadget kita, gitu kan? Nah, itu yang kadang-kadang suka salah persepsi di anak-anak muda. Jadi harus ditekankan bahwa firman Tuhan itu adalah Allah, pribadi Allah sendiri gitu loh. Kalau kita ingin mengenal Allah, kita ingin mengenal Tuhan, ya satu-satunya cara cuma dengan baca firman gitu loh. Sama seperti kita kalau lagi jatuh cinta sama orang mungkin ya. Betul. Sama dengan kita membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri gitu. Betul. Gimana kita mau jatuh cinta kalau kita nggak kenal gitu kan? Nah, betul sekali. Benar banget. Nah, oke, kita masuk ke poin yang ditunggu-tunggu sama teman-teman nih. Kira-kira seberapa relevan sih firman Tuhan di hari-hari ini, Kak? Apakah masih berlaku gitu di hari-hari ini? Oh, secara tadi udah disusun. Tadi sih udah tersusun ribuan ya, tahun ribuan gitu ya. tahun. Udah ditulis dari Musa sekian ribu tahun sebelum Masehi gitu kan. Jadi pertanyaannya nih dari Ben, apakah masih relevan yang namanya Alkitab itu sampai hari ini, sampai masa-masa ini, benar kan? Maksudnya apakah bisa kita korelasikan gitu kayak, oh aku kehidupan studiku keluar di mungkin keluarga, kampus, bisnis, emang menurut Carly adakah di dalam Alkitab seperti itu mungkin ya teman-teman juga tanya. Nah, jawabannya gampang teman. Cuma satu kan, ada. Nah, contoh, misal Ben mau bahas soal apa nih? Aku mau bahas tentang manajemen.
Manajemen. Nah, Oke, kamu bisnis. manajemen perhotelan ya kebetulan. Iya, perhotelan. Oke. Dari manajemen mungkin ayatnya ada sebentar. Nah, sini, ada di buka ini. Imamat 19 ayat yang ke-13. Mungkin boleh Ya, Ben aku buat bacain ya, teman-teman. Kak. Ya. Imamat 19 ayatnya yang ke-13. Ya. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah keutahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Jangan kau tahan. Jangan kau tahan. Ya, benar. Jangan kau tahan upah. Upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Nah, menurut Ben itu ayat itu relevan nggak sih buat yang Ini sekarang? kayaknya relevan banget sih, apalagi kalau orang-orang yang tadi di bidang bisnis gitu, manajemen yang aku sekarang belajar gitu. Betul. Nah, dalam suatu usaha, dalam masa-masa sampai masa-masa sekarang, dari dulu sampai sekarang, yang namanya upah, yang namanya gaji atau kewajiban perusahaan itu nggak boleh ditahan. Ya nggak sih? Even sebuah perusahaan itu sedang mengalami kerugian atau mungkin dia nggak cuan lah ibaratnya, nggak cuan gitu kan. Yang namanya upah atau kewajiban perusahaan, gaji karyawan itu tidak boleh ditahan. Itu sudah tertulis di Alkitab, benar kan? Benar banget. Contoh apa lagi nih yang kamu mau bahas nih? Apa ya? Ini deh, jodoh. Jodoh. Ben udah punya pacar belum nih? Belum. Oh belum. Ini Doakan dong. Ya, Oh, jangan dong. masih mau nah, ya. ini bagus banget nih ayatnya nih. Tentang jodoh boleh coba dibuka di 1 Samuel 16 ayat 7 atau boleh baca nih di sini. Udah. Aku bacain ya. Siap. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. 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 Mau coba lihat ayat yang lain? Boleh. Coba buka di 2 Korintus 6 ayat Yeah. 14. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Masih tentang jodoh. Oke. 2 Korintus 6 2 Korintus 6 ayatnya yang ke 14. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Oke. Ini Haleluya. membahas mengenai pasangan seiman, teman-teman. Luar biasa. Jadi Betul banget. betul kan? Itu sebenarnya kalau kita baca itu banyak banget di Alkitab soal jodoh. Ini gua angkat 2 ayat. Yang pertama, manusia melihat apa yang dilihat oleh mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi intinya di sini kita dalam mencari pasangan hidup, kita jangan cuma fokus ke yang namanya fisik. Benar kan? Yang namanya fisik. Fisik itu bisa menipu. Yang penting kita itu harus fokus yang namanya ke hatinya, karakternya. Oke. Karakter orang itu apakah dia baik, apakah dia bisa mengerti kamu, apakah dia bisa melengkapi kamu sebagai satu pribadi. Nah, yang kedua ini pembahasan soal jodoh, ini kita bahas singkat aja ya. Mengenai pasangan yang seiman. Pasangan yang seiman bahwa kalau kita nggak seiman, kita kemungkinan nggak akan yang namanya seimbang. Persepsi kamu dan persepsi gua bisa beda aja, bisa beda gitu kan, misalnya gitu kan. Nah, kalau kita seiman, yang pasti kita udah sevisi dong, udah sevisi, dan kita nggak mungkin yang namanya beda persepsi di tengah jalan gitu loh. Mungkin bisa lebih meringankan masalah-masalah dalam jodoh itu. Gitu. Oke, jadi intinya semuanya itu sangat relevan dalam firman Tuhan. Betul, sampai Jadi, saat ini. Bisnis, mau jodoh, semuanya ada dalam buku pedoman ini ya. Boleh dibaca. Di dalam Alkitab dan firman Tuhan gitu. Oke. Nah, sekarang aku mau lanjut lebih dalam lagi nih Kak. Di hari-hari ini kita dihadapkan oleh pandemi COVID-19. Oke. Nah, kira-kira apakah kembali lagi nih, apakah firman Tuhan nyambung nggak sih sama pandemi ini? Gitu sih. Ada nggak sih COVID-19 ini di dalam Alkitab di gitu dalam ya? Alkitab gitu loh. Contohnya atau Menurut relevannya kalian gitu ya? gimana? Kalau menurut aku sih relevan aja sih Kak. Relevan aja ya? Karena firman Tuhan itu
ya dikatakan dalam Mazmur 91 gitu kan, tentang perlindungan Tuhan, perlindungan Allah, dalam lindungan Allah gitu kan. Kalau aku sendiri percaya dan yakin gitu, meskipun ada penyakit sampar yang busuk dan sebagainya gitu kan, Nular ya penyakit nular, aku yakin dan percaya Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita gitu, asal kita percaya dengannya gitu. Amin. Nah, boleh. Benar banget yang katanya Ben tadi di Mazmur 91 sudah disinggung mengenai mungkin bukan wabah COVID-19 secara detail banget secara ya. COVID gitu, bukan. Cuman sedikit nasihat mengenai kita jika hidup di dalam Tuhan, dalam lindungan Allah, kita tidak perlu yang namanya takut, kita tidak perlu yang namanya khawatir bahwa perlindungan Tuhan sempurna atas kita. Nah, ada satu ayat lagi nih Ben yang relevan banget sama COVID-19 ini Ben, menurut gua. Coba kamu buka di Amsal 27 ayat yang ke-12. Amsal 27 ayatnya yang ke-12. 12. Oke. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Relevan nggak kira-kira ayatnya? Ini relevan sekali. Relevan sekali. Yang namanya di Alkitab sudah diperingatkan di Amsal bahwa Amsal itu adalah kitab yang sebagian besar ditulis oleh Salomo gitu kan, bahwa nabi bahwa kitab kebijaksanaan lah. Jadi jika kita mau belajar lebih bijak, banyak-banyak baca Amsal teman-teman. Jadi Amsal ini bagus banget. Di dalam Amsal ini salah satunya di ayat Amsal 27 ayat yang ke-12 mungkin sedikit menyinggung soal keadaan saat ini. Disebutkan kalau orang bijak melihat malapetaka. Kalau di konteks sekarang, kalau kita melihat sekarang ini ada suatu penyakit yang namanya corona atau COVID-19 ini gitu loh. Kita kalau orang bijak, dia akan berusaha yang namanya penyakit menular loh ini kan. Iya, benar. Dia akan berusaha melindungi dirinya, dia akan bersembunyi kalau kata Alkitab. Tetapi orang yang tidak berpengalaman, orang yang nggak bijak gitu kan, orang yang tidak bijak, dia akan berjalan terus tanpa kenal takut, tapi dia nggak tahu, nggak ada yang melindungi dia, akhirnya dia kena celaka gitu loh. Itu fungsinya kita harus berhikmat ya. Betul, ini membahas soal hikmat sih. Mantap. Oke. Nah, ini juga masuk satu poin saya nih. Poin yang pertama bahwa Alkitab itu sangat relevan. Kenapa? Karena Alkitab itu sampai saat ini kita masih bisa kaitkan, masih bisa kita aplikasikan sampai hari ini gitu. Nah, satu poin yang pertama yang mau gue tekankan ada di Mazmur 1 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Coba mungkin Ben bisa baca. Oke. Mazmur 1 ayatnya yang pertama hingga yang ketiga. Oke. Berikutnya, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa yang diperbuatnya berhasil. Amin. 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 Nah, poin yang pertama gue mau garis bawahi adalah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau Firman Tuhan. Nah, jadi poin yang pertama adalah cintai atau kita harus suka dulu yang namanya Firman Tuhan. Kalau kita udah suka, yang namanya kita udah mencintai yang namanya Firman Tuhan. Contoh nih ya, contoh. Ben dapat surat cinta, yoi, ya kan, dari orang yang dia sukai. Oke. Kalau kamu membaca yang namanya surat cinta, ini pasti kamu suka. Oh, exciting banget. Nah. Aku simpan di tempat khusus. Ya, kemungkinan dia bacanya dengan menggebu-gebu, dengan semangat, dengan excited banget kan, bener kan? Bahkan itu surat, kalau surat yang pertama bisa dibingkai. Gak boleh robek, gak boleh basah gitu ya. Gak boleh robek, gak boleh dibaca orang, pasti baik. Sama ya kak? Sama sekali, benar banget. Yang namanya Firman Tuhan kita harus suka dulu yang namanya Firman.
kalau kita udah suka, kita udah mencintai firman Tuhan, kita bacanya itu nggak akan yang namanya ngantuk, nggak akan yang namanya kita sambil ngosong gini baca, nggak akan kita lagi baca firman nih, ada WA, kita tetap dahului firman dong. Kalau kamu baca surat cinta ada WA, nanti dulu. Baca surat cinta dulu. Nah, Alkitab ini adalah surat cintanya Tuhan, teman-teman, untuk kita anak-anaknya. Oke. Yap. Oke. Apa lagi nih? Nah, Kak, sekarang aku mau ingin melihat kondisi hari-hari anak-anak muda. Nah, banyak nih anak-anak muda yang passionnya itu game, suka banget main game. Apalagi lagi pandemi ini di rumah terus di rumah terus. Jadi dia jadi gamers. Yang tadi aku udah bilang di awal ya, bahkan bisa menghasilkan uang gitu kan lewat YouTube gitu. Namun Kak, namun ada orang ya, dan mungkin ada banyak juga orang yang melakukan hal serupa, namun dengan menghalalkan segala cara. Mungkin mereka ingin meningkatkan ketenaran dirinya lewat viewers di YouTube saat main jadi gamers gitu ya. Terus ingin dapat uang yang banyak gitu. Jadi saat melakukan siaran streaming atau langsung melakukan hal yang aneh-aneh gitu ya, tau lah ya. Oke, gitu ini kayaknya gue nangkep nih maksudnya. Kita mungkin nggak usah. Ya mungkin teman-teman di rumah, anak-anak muda mungkin udah tahu nih maksudnya apa gitu kan. Mungkin udah banyak contoh-contoh. YouTuber yang mungkin menggunakan banyak cara-cara yang mungkin tidak patut menghalalkan segala cara. Ya, menghalalkan segala cara tadi. Nah, ini menurut gua balik lagi yang tadi sempat gua bahas, yang namanya kita main game, yang namanya kita main sosmed, yang namanya kita melakukan sesuatu inovasi di era pandemi ini, itu nggak salah, itu nggak salah. Tetapi yang harus diperhatikan adalah caranya dan tujuannya. Tadi kan sudah bahas gitu kan. Ini relevan masuk sekali dengan poin gue yang kedua. Nah, mungkin boleh teman-teman yang di rumah juga buka, Ben juga boleh buka di Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Langsung dari sini boleh kita baca bareng-bareng. Oke. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Kita baca sama-sama ya, Kak. Oke, kita baca sama 3 2 1. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kira-kira apa yang dapat dari sini? Nah, jadi ini yang tadi aku bilang ya, Kak. Mungkin kita viewersnya nggak terlalu banyak gitu ya. Mungkin kita dapat uangnya juga sedikit lewat mungkin jadi gamers yang kita lakukan. Mungkin yang para teman-teman gamers lakukan di YouTube gitu kan. Namun kita harus maksudnya harus tulus gitu loh, dengan motivasi yang baik gitu, yang bagus, bukannya malah menghalalkan segala cara dengan hal yang aneh-aneh tadi aku bilang. Dari ayat tadi yang kita bisa pelajari juga masuk poin kita yang kedua. Jadi apapun yang kita lakukan, yang tadi misalnya kita mau main, kita mau buka sosmed dan lain sebagainya, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, jangan lupa untuk kita tetap yang namanya mencari Tuhan. Ya, di sini kan dikatakan janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu gitu kan. Nah, dengan kita mempertahankan kelakuan kita yang bersih, dengan kita melakukan segala cara, dengan kita tetap di dalam koridornya Tuhan, dan kita tetap berpegang pada kebenaran Tuhan. Gue yakin dan percaya, Ben, kita nggak akan menyimpang dari jalannya dan perintahnya Tuhan. Nah, kita nggak akan melakukan segala sesuatu yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita sudah tahu nih kebenaran firman gitu kan, kita nggak akan melakukan hal-hal aneh-aneh demi mendapatkan uang, popularitas, dan segala macam itu. Gitu kan. Oke, Ben. Jadi kita harus terus yang namanya mempertahankan kelakuan kita sebagai anak muda, tetap bersih dan tetap
apapun yang kita lakukan kita tetap yang namanya fokusnya ke Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Nah, oke, jadi terjawab banget nih. Tadi Kali udah nyampein tentang 2 poin. Betul. Poin yang pertama yaitu tentang mencintai firman Tuhan itu sendiri. Dan kemudian yang kedua yaitu apapun yang kita lakukan jangan lupa untuk mencari Tuhan. Betul, Jangan Bang. tidak menyeleneh dari perintah-perintah Tuhan ke kanan atau ke kiri ya. Nah, oke. Terjawab sekali ya jawabannya. Jadi jawabannya itu Alkitab firman Tuhan sangat relevan dan sangat dibutuhkan di hari-hari ini. Benar ya, Kak? Tanpa firman Tuhan kita bisa tersesat, kita Tersesat. bisa salah jalan. Bisa salah jalan gitu. Jadi jangan lupakan firman Tuhan itu sendiri gitu. Oke, mantap nih, terima kasih banyak Kali atas sharingnya buat teman-teman youth, buat Terima aku kasih juga. juga. Oke. Mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan atau masih ada yang penasaran bisa komen di komentar Nah. atau di nomor di bawah ini. Butuh layanan doa atau konseling misalnya, Betul. atau ada pokok doa yang ingin doakan, nanti silakan hubungi nomor yang tertera di description box atau komen juga nggak apa-apa sih, Kak. Boleh. Oke. Karena sebelum kita ini Iya, oke Kak, sebelum kita mau tutup dalam doa. Iya, benar banget. Kalian doa ya. Siap, mari kita satu dalam doa. Oh ya, naralabaya syukin naralabaya syanda naralabalabalabalabala kinaralabaya sakaralabaya syanda. Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kasih-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan, Kau berbicara pada kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih atas hadirat-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami mau mengangkat tangan kami memberkati para pemimpin rohani kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Pak Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya Tuhan, beserta karyawan kami Pak Budianto Toto, beserta wakilnya Pak Johannes Rajabu, beserta gembala di tempat ini Pak Roni Pujianto Tuhan, beserta keluarga besar mereka Tuhan. Kau kiranya Kau curahkan berkat yang dari Engkau Tuhan. Kau terus Tuhan berikan mereka perlindungan yang sempurna. Curahkan hikmat kebijaksanaan yang dari Engkau, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Curahkan visi-Mu yang Kau taruh di dalam hati setiap mereka Tuhan, biar mereka dapat melakukan segala apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi anak-anak muda-Mu. Mereka dapat memperlengkapi kami Tuhan, lebih lagi ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau mengangkat tangan kami memberkati Indonesia Tuhan. Dalam nama Kami mau katakan Tuhan, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati Tuhan perkenan-Mu atas Indonesia Tuhan. Engkau memberkati airnya di Indonesia, Engkau memberkati tanahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau juga memberkati udaranya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, udara di Indonesia Engkau buat bersih, Amin. bebas dari kontaminasi segala macam Dalam virus, nama bakteri Yesus. apapun di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Oriala batakan naralabaya syanda naralabaya. Engkau juga memberkati pemerintahan di bangsa kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden beserta jajarannya, beserta tingkatan sampai tingkatan yang paling rendah Tuhan. Engkau berkati, Engkau berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan agar dapat memimpin negara ini, menyelesaikan masalah-masalah yang ada sampai hari ini Tuhan, dengan sebaik mungkin, dengan seturut dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi gereja-Mu Tuhan Yesus, bagi GBI Rempoa Tuhan, Rayon 1H ini Tuhan. Kiranya Engkau yang terus berikan perkenanan-Mu, Engkau terus memberkati para pengerjanya, Engkau terus memberkati para jemaat di GBI Rayon 1H ini, GBI Rempoa ini ya Bapak. Engkau terus curahkan perkenanan-Mu, penyertaan-Mu atas para pengerja-Mu dan para jemaat-Mu di GBI Rempoa Rayon 1H ini Tuhan Yesus. Meskipun kami saat ini tidak bisa ibadah di gereja Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, impartasi dan hadirat-Mu tetap hadir di rumah kami masing-masing Tuhan. Bagi yang menonton ibadah ini, Engkau terus jamah mereka, Engkau urapi mereka Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami percaya Tuhan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa terkhusus bagi generasi Yeremia Tuhan, anak-anak muda-Mu di luar sana Tuhan. Orialabatakan naralabaya syanda naralabalabalabala. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, generasi Yeremia-Mu Tuhan Yesus, Engkau pakai Tuhan Yesus lebih lagi Tuhan Yesus, untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Kau jadikan kami anak-anak muda-Mu, alat-Mu, perpanjangan tangan-Mu untuk di era Pentakosta yang ketiga ini sebagai messenger atau pembawa pesan-Mu Tuhan Yesus, membawa kabar baik, membawa firman-Mu Tuhan Yesus.
untuk kami menjangkau jiwa-jiwa sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami hari ini sudah selesai Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan firman-Mu bisa hidup di dalam kami dapat mencintai firman-Mu, dan kami akan terus mencari firman-Mu dalam segala hal yang kami lakukan Tuhan. Kami gak akan tersesat, kami gak akan belok ke kanan dan ke kiri Tuhan. Kami tetap mau stay pada jalan-Mu, pada koridor-Mu Tuhan, pada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. He makes a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.